Nah, bagaimana cara membaca fundamental ini? Ada banyak cara, kita bisa baca berita, baca TV, lihat di TV, baca koran, media elektronik lainnya, atau mungkin media sosial. Yang paling gampang, paling penting kita bisa lihat dari kalender ekonomi ya. Yang paling gampang kita cukup lihat kalender ekonomi yang sudah terjadwal. Di mana kita bisa lihat kalender ekonomi itu? Kita bisa lihat dari beberapa website ya. Mungkin kita bisa lihat pertama dari Forex Factory ya, www.forexfactory.com. Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau misalnya nanti ini tidak bisa dibuka, maka buka dengan VPN ya, virtual private server, pakai VPN. Biasanya tidak bisa dibuka langsung yang ini ya, harus mengaktifkan VPN. forexfactory.com. Yang kedua kita bisa lihat dari www.dailyfx.com. Yang kedua kita bisa lihat dari dailyfx.com. Kemudian kita bisa juga lihat dari www.investing.com. Di sini sebenarnya sudah menyediakan berbagai macam informasi, termasuk analisa ya. Walaupun analisa itu perlu kita nanti kaji ulang ya, karena analisanya berdasarkan teknikal, berdasarkan indikator-indikator yang ada. Termasuk juga ada pengamat yang mungkin memberikan analisa ya. Kita boleh saja kita membaca, boleh saja kita melihat, tetapi fokus kita adalah analisa kita menjadi prioritas. Nah, caranya melihat bagaimana? Saya gunakan salah satu saja. Ini misalkan pakai yang ini ya. Saya coba gunakan yang ini untuk melihat jadwal berita. Tujuannya untuk apa? Tujuannya biar kita nanti tidak masuk di area-area yang ada news berdampak besar. Contoh misalkan begini, kita tidak tahu jadwal berita ya, jam berapa misalkan, kita entry jam 7 malam, 19 entry buy. Kita asik dengan melihat di candle situ ya, entry buy 0,1 misalkan. Marketnya belum jelas, naik turun, belum profit ya. Mau naik tapi belum kuat, naik lagi belum kuat. Ada profit tapi kecil. Kita asik berharap, oh ini mau naik ini, masih berharap. Sampai bahkan jam 19.30 juga belum ada pergerakan yang signifikan. Kita tidak tahu di jam ini ada berita ternyata. Misalnya ada NFP, non farm payroll, di mana berita ini memberikan informasi data tenaga kerja non pertanian di Amerika sana, dan itu sangat berpengaruh terhadap pergerakan harga ya. Termasuk informasi data pengangguran ya. Pengangguran makin banyak, ekonomi makin anjlok. Pengangguran makin kecil, ekonomi makin baik. Kalau penganggurannya ternyata makin banyak, tentu Amerika atau negara Amerika akan kehilangan kendali dari sisi ekonomi, akan makin merosot, sehingga pasangannya akan naik. Kalau kita menggunakan pairnya XAU Mas, maka Mas akan naik. Sebaliknya, ketika pengangguran berkurang,
pengangguran kecil sekali, sehingga betul-betul menguatkan. Dalam hitungan menit, dalam hitungan detik ini bisa bergerak panjang ke bawah. Posisi kita yang sell ini terjebak dengan pergerakan yang panjang, dan ini bisa juga satu pergerakan ini bisa bergerak ribuan ya. Belum lagi nanti dilanjut ya. Biasanya kalau ada news sudah terbentuk tren panjang begini, lanjut. Seperti halnya di beberapa hari kemarin ya, yang kalau kita lihat dari pergerakan yang ada ya, ini ada news setengah 8 ya, berdampaknya menguatkan dolar. Kalau sudah terbentuk tren begini, sudah membentuk kekuatan penuh seperti ini, maka ini akan berlanjut. Sehingga kalau misalkan kita punya transaksi buy di sini, tentu rugi kita makin banyak sampai di bawah di sini. Membuat kita akan menjadi ya, pasti panik di sana nanti. Sehingga harus tahu ya kapan berita itu akan dirilis. Setidaknya untuk mencegah agar kita tidak terjebak dengan posisi kita yang berlawanan dengan, bisa berlawanan dengan market nanti. Saya contohkan dengan Daily FX ya. Kita membaca berita dari dailyfx.com. Bagaimana caranya? Kita akan coba lihat di sana. Daily FX. Saya coba ini. Buka di dailyfx.com. Kemudian dipilih, di sini ada banyak pilihan menu, ada kalender ekonomi, ada market, ada edukasi, ada strategi dan sebagainya. Ini kalau ada waktu silahkan tidak diikuti. Yang paling penting adalah kalender ekonomi. Di kalender ekonomi itu nanti kita bisa lihat, kalau kita pilih kalender ekonomi, economic calendar, nanti akan muncul seperti ini ya. Jangan lupa begitu muncul langsung kita setting dulu ya. Paling kiri dulu kita lihat time zone dulu. Ini pastikan harus GMT plus 7 atau pilihannya adalah Bangkok, Hanoi, Jakarta. Auto detect juga boleh, yang penting GMT plus 7. Yang kedua, country-nya atau berpengaruh terhadap negara mana. Karena kita menggunakan XAU USD, emas pasangannya dengan US dollar, maka berpengaruh terhadap Amerika. Yang lain di nonaktifkan biar nanti tidak mengganggu. Kita cukup gunakan yang United States saja. Selanjutnya yang ketiga, geser lagi ke kanan, ada importance. Ini adalah dampak yang nanti berpotensi ketika news itu dirilis. Ada pilihan dampaknya, ada tiga ya, ada low, ada medium, ada high. High ini berarti dampaknya besar itu bisa nanti dalam hitungan detik itu bisa bergerak panjang ya. Volatilitasnya tinggi, bisa naik turun dengan cepat. Diwakili dengan warna merah atau high. Yang kedua ada medium, diwakili warna orange. Yang ketiga ada low, diwakili warna biru. Yang nanti kita ambil ada dua dampak ya, high dan medium. Low-nya kita nonaktifkan. Oke, kemudian kalau sudah dikembalikan. Nah, dari sini ada last 7 days, ada yesterday, ada today, ada tomorrow, ada next 7 days. Nah, kita lihat yang today dulu, hari ini apakah ada berita. Pastikan kita lihat di today itu ada yang bisa kita lihat ya. Artinya yang kalau ada berita kita lihat di situ beritanya apa. Jam 19.30. Ini sudah waktu Indonesia Barat ya. Jam 19.30 ya, dengan catatan server di atau sistem di komputer kita, di laptop kita, di HP kita harus sudah sesuai ya, harus sudah sesuai ya, GMT plus 7 Bangkok, Hanoi, Jakarta ya, nanti akan otomatis menyesuaikan. Nanti malam jam 19.30 dampaknya medium. Dampak medium jangan diabaikan ya, dampak medium ini bisa nanti panjang juga ya.
Ini beritanya. Kemudian ini ada data yang disajikan di sana. Ada 3 data yang disajikan nanti biasanya. Ada previews, ada forecast, ada previews, ada forecast, dan real time-nya yang muncul ya. Jam 19.30 ini nanti akan muncul angkanya bagaimana ya. Kalau nanti angka di sini di rilis newsnya itu lebih besar, lebih panjang atau lebih besar, lebih baik dari previews-nya, dari forecast-nya, maka United States atau USD akan menguat. USD menguat, pasangannya melemah. Jadi kalau XAU bisa turun, Euro juga bisa turun, Pound Sterling juga bisa turun. Kemudian besoknya masih ada lagi ya, Kemudian ke depan kita coba lihat ya. Nah, ini yang saya maksud dengan pengumuman suku bunga Fed jam 1 malam ini. Tanggal 22, ini tanggal 22 bukan sekarang tanggal 22 nanti malam, tapi tanggal 21 dini hari. Tanggal 21 itu besok, jadi besok jam 1 malam itu ada pengumuman FOMC ya, Federal Open Market Committee. Kemudian Federal Fund Rate atau Fed Interest Rate Decision. Ini pengumuman suku bunga. Nah, kalau kita lihat dari previews dan forecastnya, ini awal dulu ya. Previews data sebelumnya 2,5, forecastnya 3,25, artinya ada kenaikan ya, diperkirakan akan naik, suku bunga akan naik. Kalau nanti real time-nya, rilisnya ini ternyata di atas dari 3,25 ya, di atas dari 3,5, tentu nanti akan mempengaruhi pergerakan emas yang cukup signifikan nanti, bahkan bisa turun kembali.